Jayalah Indonesiaku, Pancasila dasar negaraku, pemersatu bangsaku. Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasaku. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju. Jayalah Indonesiaku, majulah, majulah, jayalah Indonesiaku. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Negeri yang indah permai, rakyat yang cinta damai, ribuan pulau melambai. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju. Jayalah Indonesiaku, Pancasila dasar negaraku, pemersatu bangsaku. Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasaku. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju. Jayalah Indonesiaku, majulah, majulah, jayalah Indonesiaku. Perjalanan ini Kami di Sanggol tidak menganggap pendapat opini Bapak itu salah. Ya, saya ya Pak ya. Apa yang Bapak berikan jawaban dalam diskusi nanti merupakan jawaban yang murni, mutlak, selaku kapasitas Bapak dan semua sebagai anggota nggak terbatas. Diskusi ini berbentuk studi kasus yang rata-rata kasus ini banyak dijumpai di kawasan perbatasan. Nah, untuk mengingatkan mungkin kita bagi beberapa kelompok sambil jalan diskusinya. Nanti diskusi kasusnya saya bagi. Nanti sambil dipoto dokumentasi Pak ya, satu dipanggil. Jadi ini berapa orang Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang datang Pak. Ya. Ada kamu mana nih? Ya. 10
10, jadi kita bagi 2. Kelompok A, B, C, D, dan E. Nanti semua kelompok membahas di kasus itu. Oh, ini masih kurang. Siap ya Pak ya? Ini santai aja Pak. Diskusinya. Jadi saya bagi Pak Seman dari Pak saya dengan Pak Len, kelompok A. Ini kasusnya kerangka kalau Bapak naik motor kembali kanan, maksudnya ada lampu lalu lintas ya Pak. Itu gunanya untuk menerbitkan. Nah, begitu pun kasus ini. Ada koridor-koridor kerangka-kerangka yang harus Bapak patuhi dalam kapasitas saya selaku data-data. Jadi bukan sebagai jawabannya sebagai bentuk pembatasan, tapi saya bukan ada batas. Saya pemelihara penjaga pembatasan. Ini ada masalah. Gimana sih tanda-tanda? Nah itu. Jadi bukan mana ada masalah kampung macam ini. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Tapi saya selaku santai saja, Pak. Santai saja. Ini anggap saja sebuah permainan diskusi ya. Ntar dia makan buah tuh. Siapa tahu ada di sini kan? Video nih Pak, video Pak, video. Udah aku rekam belum? Dah. Foto. Foto rame-rame. 4 jam lah. Halo, dengan susah payahnya menyeberang. Aduh. Iya, ini Pak Kabit. Kabit Batas. BPP. berjalan bertatih-tatih. Hati-hati melewati jembatan peta. Kaki gemetar. Ini. Iyalah. Iya. Aduh. Saya lebih parah lagi. Semangatnya. Aduh. Iya, selamat. Ini Ipan. Yang lagi inilah peserta BMN. BMN. Dimohon satu-satu Pak ya di belakang Pak. Satu Pak, satu. Satu Pak. Pelan. Pak Pangsius. Selanjutnya. Dan di belakang sekali anggota DPR yang terhormat. Oke. Kepala desa ngotot kami nginap di sini, tapi kawan-kawan pengennya nginap di sana. Mungkin mau ngingat waktu dia kecil dulu kan pramuka atau apa kan, dia ada gelap-gelapan Masih ingat terus. Tapi masih pur Pak. Lewat sungai. Untung udah lewat darat. Itulah. Mudah-mudahan ke depan bisa lewat darat Pak. Karena kan pelan-pelan kan memang ada Jangan kegiatan. nunggu ke depan. Ke depan pasti udah hitam jalannya. Iya. Coba kalau sekarang kuning jalannya. Kuning. Buku biodatanya udah. Hah? Iya, di sini. Kanan. Coba yang tembak.
ada pennya itu Pak? Nah, isi aja nama, kalau ada nomor telepon, nomor sepatu jangan. Iya. Dari parang ada. Sana ada parang. Sana. Parangnya itu untuk lo parang. Itu ada di tas. Di tas ya. Itu kan. Sama gitu. Oh. Ya, yang itu. Kasih jalan dulu. Lengkapnya nanti lah. Gambir. Nah, jadi kegiatan kita yang kemarin itu tahun lalu itu, kami bawa ke Jakarta. Jadi di Solo di sana, jadi dapat ujian lah kita bahwa satu-satunya DPP yang turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi seperti ini hanya Sanggau. Jadi akhirnya ditiru oleh kabupaten lain. Jadi kita termasuk pelopor, makanya kegiatan ini akan terus kita lakukan. Makanya kami sindir juga orang pusat itu kalau memang ada kegiatan di pusat, itu lah diajak masyarakat ini kan dari beberapa orang biar dilatih di sana kan. Mudah-mudahan ada nanti kan. Misi. Nggak bisa di bawah kaki sakit bah. Sakit ya. Patah kaki. Kalau Nggak ada di Sanggau kan? Kayak gini kan? Dan kayak nanti ya. Dan ada. Tunggu satu ya Pak ya? ya, Di situ lagi. semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat-Nya lah, maka pada malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi, dan sekaligus kami dari tim sosialisasi batas negara dan pembina garda batas sedikit memberikan masukan, dan kami juga memohon ada saran yang mungkin dapat Bapak sampaikan untuk pembangunan kawasan perbatasan saat ini. Sebelumnya kami perkenalkan bahwa seluruh tim yang hadir pada malam hari ini adalah berasal dari Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau. Yang berada di hadapan Bapak-Bapak sekarang ini, saya Awan Setiawan, jabatan saya Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara. Nah, di sebelah kami ini adalah Pak Dr. Andes Petrus Kakao. Beliau adalah sekretaris Badan Pengelola Perbatasan. Selanjutnya di sebelah Pak Kakao ini ada Pak Sunati. Nah, beliau ini Kasubag Keuangan di sekretariat. Di sebelah kanan saya namanya Pak Pangsius. Beliau ini bertugas di bidang infrastruktur Badan Pengelola Perbatasan. Jadi kalau kaitan dengan pembangunan jalan jembatan nanti bisa ditanyakan ke beliau. Nah, yang khusus sebagai fasilitator malam ini adalah Bapak Eko Heswood. Beliau ini jabatannya Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Batas Negara. Yang di ujung Bapak Indra, dia sebagai bendahara kegiatan ini. Juru kamera ini Bapak Evan. Nah, selanjutnya di tengah-tengah ini Bapak Zulkifli. Nah, beliau juga staf di bidang batas negara. Sesuai dengan kegiatan kita pada malam hari ini adalah kami ingin mensosialisasikan tanda batas negara
sekaligus melakukan pembinaan kepada bapak-bapak yang akan menjadi garda perbatasan. Perlu bapak-bapak ketahui bahwa dalam pengelola perbatasan ini kita mengelola perbatasan dalam konsep 3 dimensi, yaitu pertama dimensi keamanan, yang kedua dimensi lingkungan, yang ketiga dimensi kesejahteraan. Ketiga aspek inilah atau ketiga dimensi inilah yang akan kami berikan kepada bapak-bapak pada malam hari ini, khususnya terkait dengan pengelolaan keamanan batas negara. Dalam pengawasan batas negara, kami mengharapkan partisipasi bapak-bapak sekalian sebagai pelaku lintas batas aktif. Pelaku lintas batas aktif di jalur tradisional. Saya yakin bapak-bapak sudah biasa untuk melakukan kegiatan melintasi jalur tradisional tanpa melalui paspor. Nah, berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, setiap warga negara, khususnya di kawasan perbatasan, wajib untuk ikut serta dan berperan secara aktif untuk melihat, mengawasi, dan memelihara tanda batas. Dalam konteks ini, memang tidak diwajibkan masyarakat di kawasan perbatasan untuk memperbaiki secara fisik. Namun diharapkan ketika ada terjadi pergeseran patok, terjadi pergeseran batas negara, baik yang disebabkan oleh manusia atau faktor alam, maka bapak-bapak itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Awan selaku Kabid Pengelola Batas Antar Negara Indonesia dan Malaysia. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita dapat bertemu di sini. Jadi untuk saya ini kali ketiganya saya kesini kembali. Dulu pertemuan 2 kali di gedung pertemuan di Hulu sana. Dan juga saya sudah menyampaikan tentang Badan Pengelola Perbatasan ini. Namun demikian kita perlu tegaskan lagi bahwa Badan Pengelola Perbatasan ini ada 3 bidang tambah 1 sekretariat. Jadi bidang batas negara, bidang infrastruktur, bidang potensi. Di sini perlu saya sampaikan bahwa bidang batas negara ini punya peranan penting. Nah, jadi dalam hal ini yang menjadi persoalan antara negara ini di perbatasan, di mana sampai hari ini belum mantapnya batas antar negara Indonesia dengan Malaysia. Jadi secara administrasi mungkin sudah ada, tapi di lapangan kenyataannya kadang-kadang kita keliru. Bukan kita, masyarakat juga kadang-kadang keliru. Namun demikian kami akui bahwa hubungan antar komunitas kedua negara kita akui itu adalah hubungan kekerabatan. Jadi di sudut ke bawah ini ada juga keluarga di Malaysia, di Malaysia juga ada keluarganya di sudut ke bawah ini. Jadi dari segi kekerabatan itu ke sana. Ini kan hanya sebatas untuk kebutuhan dapur sendiri kan. Tidak masalah. Dia dipermasalahkan melalui border anti-bom dalam partai besar, bahkan dikelola oleh perusahaan besar. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang. Jadi lintas barang dan lintas orang di perbatasan, ditambah lagi garis batas yang kadang-kadang antara jelas dan tidak. Nah, ini persoalan kita mengenai batas negara. Mengenai potensi, tadi kan batas negara, potensi infrastruktur. Mengenai potensi, kita di sini potensinya luar biasa. Potensi alam sangat bagus,
terutama tanahnya subur, ditanam sayur tumbuh. Namun demikian pemasarannya juga terbatas. Ini pemerintah juga akui, jalan keluarnya terpaksa pikul gendong melalui jalan darat. Nah, ini sering disorot di TV. Kenapa masyarakat tidak bisa sejahtera, harus jalan kaki jauh-jauh? Ini kami juga mengakui itu persoalan kita semua. Jadi kami tidak tinggal diam. Sampai hari ini kita tetap berjuang mendata potensi apa yang ada di sini. Cuma sayang, di lokasi kita, daerah kita ini banyak hutan lindung dan juga banyak terjal. Jadi mau dibangun apa, misal perusahaan apa, terbatas peruntukannya, tidak boleh sembarangan. Pertama, hutan lindung tidak dibangun, jalan, jembatan maupun bangunan yang lainnya, termasuk seluruh bangunan kebutuhan masyarakat. Jadi pada prinsipnya Badan Pengelola Perbatasan ini mengkoordinir, mendata. Nanti kita lemparkan ke dinas instansi terkait, misalnya pertanian, perkebunan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Ini kami selaku koordinator mengkoordinir. Jadi apa keluhan bapak-bapak di sini misalnya nanti muncul, nah, tetap kami tampung. Dalam menyusun rencana aksi nanti kami masukkan. Nah, seperti ini. Tahun ini kita dapat tambat perahu di Sekajang. Tambat perahu dan apa? Tambat perahu. Nah, sementara tambat perahu di sini karena di tempat lain sampai ke Kecamatan Sekajang juga hal yang sama kami lakukan, membangun, karena kita mendapatkan dana yang terbatas. Terus terang Pak, jadi inilah yang Badan Pengelola Perbatasan sampaikan kepada para kader. Kami harapkan kader lagi bisa berbuat seperti yang kami harapkan. Terima kasih Pak. Pak Kades ini kan lupa dikasih. Nah, Pak Kades itu jadi sebenarnya Pak, kita kepinginnya setiap ada acara resmi kita gunakan apabila ini kan suatu saat nanti siapa tahu ada kayak jambore, kader batas negara. Itu kalau program di pemerintah pusat itu ada namanya jambore garda batas. Mereka semua pakai seragam, masing-masing daerah juga mungkin. Kalau di Sungai Tekam, Pak, Sungai Tekam turun ke Lubuk Sabuk, terus kemudian ke Bungkang. Pemberian ini kami kaos dan baju langsung itu dipergunakan. Artinya ini salah satu metode dari saya untuk bisa satu keragaman, artinya kita punya satu bahasa, yaitu memahami sama-sama peran saya selaku garda batas mulai terhitung malam ini. Namun satu hal catatan dari saya, dari kami, garda batas itu jangan pula dia dijadikan beban, Pak. Garda batas secara otomatis, secara Bapak sadari sudah Bapak lakukan dalam kesehari-hariannya. Contoh, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Kades, itu bagian dari salah satu upaya peran dari garda batas, mengkritisasikan kemajuan daerah di perbatasan. Jika itu tidak tepat, ya sewajarnya kita harus memberi masukan yang baik. Nah, kembali. Dan ikut ketika menerima informasi dari masyarakat sekitar Bapak bahwa ada terjadi pergeseran tatuk segala macam, Bapaklah yang tukang mencatatnya dan menyampaikan laporan tersebut kepada kepala desa. Dan saja kepala desa langsung menyampaikan ke kecamatan, terus secara berjenjang seperti itu. Jadi kami tidak mengharapkan Bapak ini ikut berperan aktif dalam menjaga batas wilayah negara dengan ikut kayak orang mau berperang segala macam, dan tidak seperti itu. Artinya peran bapak-bapak ini sebagai penggerak pembangunan.
Nah, kaitannya dengan pembangunan dalam kawasan perbatasan, ketika kawasan perbatasan ini banyak digelontorkan dana yang khusus untuk membangun kegiatan-kegiatan fisik, ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan itu yang ditimbulkan oleh masyarakat setempat, maka tugas Bapak inilah yang merangkul mereka dan memberikan pengertian bahwa sepanjang pembangunan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, marilah kita dukung bersama-sama. Nah, tugas-tugas Bapak itu seperti itu, ya. Jadi jangan sampai ada kejadian di beberapa desa yang ada pembangunan jalan, misalnya saya kasih contoh. Jalan 1 kilometer, masyarakat minta dibagi 3. Keluarga A, B, C. Keluarga A cepat selesainya, keluarga C cepat, keluarga B agak lambat. Mau dibantu oleh keluarga C dengan A ini, keluarga B tak mau. Tapi ini tidak ada kemajuan fisiknya nih. langkah maju, jayalah Indonesiaku. Pancasila dasar negaraku, pemersatu bangsaku. Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasaku. Kita bersatu padu, gerakan langkah maju, jayalah Indonesiaku. Majulah, majulah, jayalah Indonesiaku. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Negeri yang indah permai, rakyat yang cinta damai, ribuan pulau melambai. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju, jayalah Indonesiaku. Pancasila dasar negaraku, pemersatu bangsaku. Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasaku. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju, jayalah Indonesiaku.
Pak Kakom nggak kelihatan. Ah, ini beliau Pak Sekretaris BPP Kabupaten Sanggau paling belakang. Resiko di belakang. Nanti saya kecil pun tak tahu diri. Nah, di depan itu bang. Ini air yang besar-besar di depan. Pan semangat pan. Buang airnya semangat pan. Oh. Pan tunjukkan jempolmu kalau oke nggak? Mau sungka. Ini tak selihai pakak nih. Itu 5 tu. Tadi sudah langsung kaduk tuh. Kaduk mau. Lagu dulu nih. Lagi lama ada. Malam di daerah wah nggak ada sama artis. Sampai Jangan masa weran tuh. sama satu udah sesuai ya. Sosialisasi kan nih? Ya. Sosialisasi di tanda batas negara ya. dan pembinaan Garda. Di sambungannya Sambungannya mungkin. Enggak ngambuk, sambungkan angkat. Nah, Kan kita ngangkat. coba laptop dulu. Kalau laptop nggak mungkin nggak ngangkat itu nggak terlalu besar. Oh, enggak terlalu besar. Ini sudah busuk. Tanggal 1 September 1988. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah maka kita pada hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi batas negara dan pembinaan garda perbatasan. Bapak dan Ibu yang hadir sebagai kader garda perbatasan, kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan tahunan. Cuma kebetulan untuk tahun 2014 ini, kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Desa Palapasang, saya. Nah, jadi tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah amanah dari Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Di situ ada satu pasal 19 yang berbunyi bahwa setiap warga negara, khususnya di kawasan perbatasan, wajib untuk ikut serta dalam memelihara tanda batas, menjaga tanda batas, dan juga ini namanya Dr. Andes Petrus Kakao. Beliau ini sebagai sekretaris Badan Pengelola Perbatasan. Yang di sebelah kanan saya ini juga, yang kumis ini namanya Bapak Sunardi. Dia menjabat sebagai Kasupat Keuangan di Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan. Nah, saya sendiri, nama saya Awan Yuda Setiawan. Jabatan saya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara. Sebelah kiri saya ini Pak Indra.
dia bendahara di kantor kami, maka sekretariat ini hadir juga di sini. Mereka ingin memantau bagaimana pelaksanaan kegiatan kita ini yang sebenarnya. Terakhir ini Pak Eko. Beliau merupakan fasilitator yang akan memberikan materi kepada Bapak. Apa sih garda perbatasan itu, apa fungsinya, dan bagaimana perannya di masyarakat dan lingkungan Bapak di sekitar Bapak. Mungkin tidak banyak yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sekretaris, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kepada Bapak Sekretaris, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Wan. Yang saya hormati Kepala Desa Pasang, Bapak-bapak, Ibu yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa bertemu pada hari ini. Jadi ini untuk pertama kalinya saya naik ke Desa Pelapasang, meskipun sudah sering bolak-balik ke seluruh Tumbawang. Fisikanya belum pernah ya? Ya, belum pernah naik di sini. Jadi kegiatan pada hari ini sangat penting sekali karena Badan Pengelola Perbatasan bukan hanya membangun fisik semata, tetapi non fisik juga sangat perlu. Salah satu bentuk pembangunan non fisik adalah pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan. Jadi dalam bentuk ini melalui kader-kader garda batas. Sehingga pada hari ini kami juga datang. Ini adalah merupakan program yang sudah kami tuangkan dalam program kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau. Saya harapkan kepada Bapak maupun Ibu pada hari ini agar dapat menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber nanti mengenai penjelasan apa sih nama yang dimaksud dengan garda batas. Siapa-siapa yang bisa jadi kader garda batas. Jadi sampai peranan masyarakat di perbatasan ini bagaimana? Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan nanti. Kami harapkan setelah sosialisasi ini atau pembinaan kader garda batas ini, kami harapkan peranan Bapak maupun Ibu bisa nanti menular kepada masyarakat yang ada di Desa Pelapasang ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena kita juga menghormat waktu. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Sekian. Terima kasih Bapak Sekretaris. Mungkin saya mohon izin Bapak Kepala Desa. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Eko untuk memberikan pemaparannya. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak semua. Ini pertemuan kita yang pertama nih Pak ya, Bapak Ibu semua. Artinya dari seluruh desa dusun yang kita kunjungin untuk pembinaan garda batas, Pelapasang ini yang paling terakhir. Sebelum saya memaparkan bahan yang kita bagikan, kami bagikan, kita terlebih dahulu ada sedikit untuk memberikan identitas bapak-bapak sekalian. Kami yakini selanjutnya bahan yang sudah Ini ada Pak. Pak sini bisa Pak? Kita pakai Ya, kita Pak ada. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Kades sudah menyiapkan medianya untuk dijadikan diskusi. Artinya kita membahas soal kawasan-kawasan permasalahan di desa dusun perbatasan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga teman-teman anggota Polri selaku salah satu mitra kita dalam menjaga keutuhan NKRI. Baik, dari bahan yang kita sudah bagikan, mungkin
mungkin ada poin-poin yang bisa saya ambil. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau dibentuk untuk memfasilitasi, mengkoordinasi apa yang menjadi kebutuhan keseharian permasalahan di kawasan perbatasan. Sehingga visi dari Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau yaitu terwujudnya kawasan perbatasan yang aman, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Kita ingin aman, kita ingin sejahtera, tapi jangan pula kita mengabaikan faktor lingkungan. Kita ingin meningkatkan faktor ekonomi, buka lahan, kebun-kebun di mana-mana. Namun ingat, faktor kerusakan dari itu sendiri kita harus pikirkan baik-baik. Karena efek kedepannya adalah yang merasakan anak-anak, cucu anak kita nanti, Pak. Contoh, Bapak ingin membuat kebun sawit banyak. Namun aspek yang selama ini kita soroti adalah kebutuhan dari kebun sawit sendiri adalah kebutuhan air yang sangat berlimpah. Artinya, ya siap-siap nanti bisa saja kemungkinan untuk Sungai Sekayam akan kering kalau ada banyaknya kebun-kebun di situ. Makanya dipertimbangkan kembali melalui rumah desa, baik dari dengan melibatkan faktor pengusaha juga, pihak pengusaha juga, kita ambil yang terbaik bagaimana. Juga bertanya karena kita di sini tidak terlalu formal, kita biasa aja, kita saling tukar pendapat. Ini kebetulan ada dari bapak-bapak dari BPP, kita harus tahu terima mereka ini bahwa inilah yang mengelola perbatasan. Karena desa perbatasan ini desa perbatasan, kita berbatasan langsung dengan Sarawak atau Malaysia. Saya mintalah kepada masyarakat untuk memberi gambaran yang jelas. Dusun Barpasang, Dusun Tabang, Dusun Mangkau yang berbatasan langsung, bagaimana kondisinya, supaya kalian tahu gitu. Jadi dari saya Pak, saya ingin bertanya masalah infrastruktur. Jadi kami dari Desa Pelapasang, bisakah dalam hal ini kami sebagai pemerintah desa ataupun jadi sebagai kader kerja batas untuk mengusulkan untuk segera atau membuat infrastruktur yang menuju batas. Ini terang kalau dari Dusun Pelapasang ini ke Kampung Sadir tadi, kalau kami dulu lah waktu saya masih diam sini, itu saya bisa ngejar dalam 1,5 jam jalan kaki. Mungkin sekarang 2 jam lebih lah, karena udah agak berat nih rasanya kan. Jadi di situ kita ingin supaya jalan sana ya kalau bisa tembuslah ke batas Malaysia. Kemarin kami dari tim Pemdes udah melakukan survei ke batas sana. Di situ kita mempunyai aset yang sangat besar sumber daya alamnya. Itu ada air terjun, kami cek sana. Air terjun itu yang biasa-biasa aja itu ada 4. Air terjun dari Puncak Borneo itu ada 4 jalur Pak. Itu betul-betul besar, tinggi lah. Tapi kami belum sampai ke sana karena jarak itu agak jauh. Dan saya waktu itu memang kurang fit lah badan. Jadi kami minta. Perbatasan ini kita sekali lagi saya jelaskan bahwa kita mengenal ada 3 konsep dalam pengelolaan perbatasan atau 3 dimensi. Dimensi yang pertama kita itu mengutamakan dimensi kesejahteraan. Artinya kita berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melalui peningkatan infrastruktur. Ketika infrastruktur perbatasan itu sudah terpenuhi, maka otomatis berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan terus akan meningkat kan. Kemudian dimensi lain adalah dimensi lingkungan. Jadi pemerintah dalam hal ini juga tetap melibatkan masyarakat, tidak akan melakukan pembangunan dengan cara mengabaikan aspek lingkungan. Seperti yang Bapak katakan tadi, kami akan mendukung bahwa kita tidak akan melakukan penambangan hutan. Seribu rambutmu yang hitam terurai, 1000 cemara seolah menderai, 1000 duka nestapa di
kewajanan ayu, 1000 luka yang nyeri di dalam dadaku. Temukan bukit yang terbuka, 1000 cemara halus mendesak, sebatang sungai membelah rumah yang cerah. Berdua kita bersama tinggal di dalamnya. Dan juga tak digelisahkan, kecuali dihayati
Tiga malam hatiku sunyi, di manakah engkau sayang? Ku inginkan lekas kau datang. Ku ingin izinmu sayang, untuk melepas aku berjuang. Relakan aku, oh kasih, membela nusa dan bangsa. Tiga malam ku mencarimu, tiga malam hatiku sunyi, di manakah engkau sayang? Ku inginkan lekas kau datang. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Negeri yang indah permai, rakyat yang cinta damai, ribuan pulau melambai. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju, jayalah Indonesiaku. Pancasila dasar negaraku, pemersatu bangsaku. Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasaku. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju, jayalah Indonesiaku. Majulah, majulah, jayalah Indonesiaku. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Negeri yang indah permai, rakyat yang cinta damai, ribuan pulau melambai. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju, jayalah Indonesiaku. Pancasila dasar negara